قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب. وقال رضي الله عنه يقال إذا أردت أن تعرف حال أحد. Beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad Sahibur Ratib berkata, jika kamu ingin mengetahui keadaan seseorang, ya, orang ini baik atau buruk, orang ini jahat atau saleh, orang ini kondisinya, keadaannya seperti apa, kamu ingin tahu. Jika kamu ingin tahu keadaan seseorang, fas'al anhu, tanyakanlah kepadanya, ahla baitihi, keluarganya, wa ahla khassatihi, dan keluarga khususnya. Ada keluarganya dan ada keluarga khususnya. Kenapa? Li'annahum ma yastahi minhum, karena orang itu nggak malu sama keluarganya dan juga keluarga khususnya. Wa yu'amiluhum bima yaf'alu fi khalwatihi, dia akan melakukan apapun di kesendiriannya bersama mereka. Jadi kalau ingin tahu orang ini gimana, kalau misalnya depan umum ya, orang lain itu mungkin jaga imut, ya kan, dia ini wah berwibawa, padahal kalau di keluarganya paling culun kan begitu, paling PA, paling goblok misalnya gitu. Tapi di depan umum dia jaga wibawa, orang yang pendiam, orangnya dia seperti orang berwibawa gitu ya. Misalnya kamu baru pertama kali lihat Nawir itu, wah Nawir sangat berwibawa, sangat bercahaya ya. Padahal kalau sekali ngomong sudah nggak berhenti kamu mules ketawa, baru bunyi aja kamu sudah mules perut kamu ya. Apalagi kalau Nawir sudah dia memberikan arahan, pencerahan, nasihat, seperti dokter ya kan. Baru menguasai bab buah-buahan dia sudah sangat seperti ahli dalam bab pengobatan. Padahal dia hafal buah-buahan, orang pusing kasih buah, mencret kasih buah, pegel-pegel kasih buah, nggak ngefek obat-obatan buat dia. Kenapa? Dia ahli dalam bidang buah-buahan, padahal dia nggak pernah makan buah kan begitu. Makanya kurang gizi. Tapi orang yang selalu disuruh makan buah, dirinya sendiri malas makan buah misalnya kan, sampai kurang gizi kan. Itu contoh bukan fakta itu. Contoh itu bukan fakta. Ya. Ini fiktif belaka, jika ada kesamaan ya memang sengaja kan gitu. Jadi kalau ingin tahu keadaan seorang, tanya sama keluarganya, karena dia melakukan apapun nggak malu sama depan keluarganya gitu. Jaga jaim, jaga kebersihan, mana-mana bawa tisu, bawa sapu tangan, keringat dilap. Padahal kalau di keluarganya dia ngupil, dijijilin kemana-mana, di tembok ya kan, di kasur, di meja ada upilnya semua ada ya kan. Di kamar mandi, lengket-lengket, ini batu, kerikil-kerikil, ternyata upil kan gitu. Kempro dia kalau depan keluarganya. Kalau depan umum, Masya Allah, jaga kebersihan ya, jaga kebersihan, rajin, luar biasa, semangat, berwibawa, Masya Allah. Tanya sama keluarganya dan tanya sama keluarga khususnya gitu. Asistennya, dia ini gimana? Kalau depan keluarganya begini, kalau depan umum dia begini. Ditanya, jangan tanya sama orang, ya tanya sama keluarga dekatnya gitu, kerabatnya. Wal wali
ma hammuhu wa matlubuhu illal khafa. Sedangkan para wali, bagaimana sifat dan keadaan para wali? Ma hammuhu wa matlubuhu illal khafa. Wali ini semangatnya, motivasinya, harapannya tidak ada lain kecuali ketersembunyian. Wa in ahabbal dhuhur suliba. Kalau ada wali mencintai untuk tampil, suliba, kewaliannya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok itu? Wala tattabi illa in rajauta khairan. Jangan kamu mencari-cari kecuali kalau kamu berharap kebaikan. Wada inna tahta satrillah. Tapi kalau kamu pingin tahu orang lain, ya jangan kamu kepo, terlalu kepo. Betul-betul kamu teliti, betul-betul kamu cari Instagramnya, kamu cari Facebooknya, kamu cari semuanya. Kecuali in rajauta khairan, kalau kamu ini berharap kebaikan sama orang itu. Misal saya dijodohkan sama si fulan, ya saya dijodohkan sama si fulan. Si fulan ini gimana ya? Saya nggak kenal keluarganya, saya nggak kenal siapa-siapa. Kamu tahu, kamu cari Instagramnya, kamu cari Facebooknya demi mencari dia itu sebenarnya siapa, gimana, bagaimana. Itu nggak apa-apa, ya. Wala tattabi illa in rajauta khairan. Kamu cari-cari, tanya-tanya sama keluarga, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada kepentingannya, nggak usah nanya-nanya. Wada innas tahta satrillah. Tinggalkan manusia, biarkan manusia ini di bawah tirai Allah. Biar Allah sudah menutupinya, nggak perlu kamu teliti-teliti. Wal auliya la yuhibbunal ijtima'a alaihim. Para wali ini enggak suka kumpul-kumpul bersama manusia. Para wali ini tidak suka kumpul-kumpul rame-rame bersama manusia. Wa man ahabba dzalik fa innahu subhatur riya. Kalau ada wali yang mencintai dan menyukai kumpul-kumpul dengan manusia, fa innahu subhatur riya, maka ini tanda kalau ada riya yang tersembunyi, ya, pamer yang tersembunyi, ingin terkenal. Hatta anna man ahabba kasratal jam'i fi janazatih. Meskipun dia ini senang kalau dia ini nanti di dalam jenazahnya, mudah-mudahan nanti pas saya meninggal, jenazah saya banyak orang yang datang, orang akan meyakiniku aku adalah wali, orang akan mengira aku ini adalah orang yang dekat sama Allah. Sebelum meninggal dia punya pikiran di hati seperti itu, fawa amrun mura'iyun, maka itu adalah perkara riya. Talibu syahwati ba'dal maut, yang dia menuntut suhratahu ba'dal maut, keterkenalannya setelah mati. Ya, nanti kalau saya mati, saya berharap ada manakib saya. Ini sudah riya ini. Nanti kalau saya mati, saya berharap ada yang membacakan biografi saya. Ini sudah riya ini. Ini sudah nggak benar. Kepingin terkenal. Makanya banyak wali mastur. Kam min masyhurin bi barakatil mastur. Berapa banyak wali yang terkenal itu justru barokahnya dari wali yang tidak terkenal. Begitu. Ya. Banyak sekali ini kisah-kisahnya. Di Indonesia juga banyak wali-wali mastur yang tidak mau dikenal. Ada kisah kayak Hamid Pasuruan, waktu didatangi tamu dari Kendal, tamu dari Kendal. Ini cerita masyhur, ini ceritanya di biografi beliau ada. Tamunya pulang, kirim salam ya sama si fulan yang di pasar Kendal itu, yang nggak pakai baju, yang di pinggir, yang nyari-nyari sampah. Kirim salam ya. Oh, si Samud itu kan gila, Mbah. Bukan, dia bukan gila, dia wali. Kirim salam ya. Bingung dia, ya. Marfu'in ini bingung. Itu biasanya wong kendeng kok kirim salam iki karo wali, gak ngandel loh. Ya. Marfu'in nggak percaya sama sekali. Ya, pikirannya wali itu kan yang
pakai imamah, pakai serban, ya, tidak yakin kalau dirinya bisa jadi wali meskipun ucek-ucek, welek misalnya. Akhirnya subhanallah, sampai di pasar Kendal itu lagi nyampah, ya, si Samud ini lagi nyampah, si Fulan ini lagi nyampah, dideketin, assalamualaikum, pura-pura gila gitu, melotot mata, assalamualaikum, salam, sampai nakut-nakutin muka, mau kabur ini gimana, tapi disuruh ngasih salam. Mbah Hamid, kamu dapat salam dari Mbah Hamid, Kiai Hamid Pasuruan. Langsung pucat mukanya, memerah. Dasar Hamid kurang ajar, saya sudah sembunyi-sembunyi dari orang lain, dibocor-bocorin juga sama Hamid. Ya Allah, orang sudah mengetahui, ya Allah, meskipun satu orang, ya Rab, cabut nyawaku ya Allah sekarang juga. Akhirnya dia berucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wafatlah si Samud, orang gila tersebut, di hadapan orang yang nitipkan salam, orang yang ngasih salam tadi itu. Titipan salam dari Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hamid wali besar. Akhirnya orang-orang nggak tahu kalau itu wali, cuma yang tadi yang ngasih salam. Sampai Mbah Hamid datang sendiri ke situ dan mengurusi jenazahnya. Sampai Mbah Hamid saat itu dikenal orang gila juga. Kenapa? Karena ngurusin orang gila nggak percaya. Karena orang ini nggak mau dikenal meskipun satu orang. Ketika orang ini bertanya si tamu itu, Bah, itu beneran wali? Iya, itu di pasar-pasar. Ya, lihat kamu tuh, ada ini, ada itu, ada itu. Itu banyak orang yang bermain curang di pasar itu. Kalau nggak ada si Samud, pasar ini sudah dihancur leburkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau di situ berzikir minta ampun untuk orang-orang di penduduk pasar karena banyak melakukan kecurangan. Masya Allah, kata Mbah Hamid. Begitu. Ada lagi kisah seorang Habib Dzurriyyah Nabi tiap malam itu nongkrong di meja perjudian. Di meja perjudian. Mabok-mabokan, orang-orang di situ mabok-mabokan, main judi. Ini Habib duduk di situ. Kemudian setelah sekian lama sakit, kemudian dia meninggal. Istrinya si Syarifah ini bingung, nggak ada orang kampung yang mau ngurusin jenazahnya, satu pun orang nggak ada. Nangis dia, ya Allah, apa aku buang ini di Kalimantan Timur? Apa aku buang ini ya Allah di Sungai Mahakam ini ya Allah? Tiba-tiba pintunya diketuk, tok 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 tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibuka, ternyata Syekh Abdul Ghani guru sekumpul datang bersama rombongan orang-orang yang memakai gamis dan memakai imamah. Ah, kapan pian datang? Kapan pian datang? Nggak kabar-kabar. Kalimantan Selatan jauh dari Kalimantan Timur. Sudah Allah mudahkan kami untuk datang ke sini. Akhirnya diurus jenazahnya. Orang-orang kampung Kalimantan Timur heboh. Heboh berdatangan semuanya karena kedatangan guru sekumpul, wali besar ini, wali masyhur. Duduk di situ ngurusin, dan akhirnya orang-orang kampung ikut sholat jenazah. Kemudian penasaran, wahai Syekh, engkau ini guru, tuan guru besar, engkau ini guru kami, engkau ini orang soleh, engkau ini kami anggap wali. Kenapa kau menyolati orang yang suka mabok-mabokan, orang yang main judi tiap malamnya? Aku tanya kepada kalian, apa kalian melihat dengan mata kepala sendiri dia minum? Apa kalian melihat dengan mata kepala sendiri dia main judi? Satu pun nggak ada yang berani jawab, karena memang nggak kelihatan. Yang dia lihat orang-orang kampung yang duduk situ, yang main judi, tapi dia sendiri dia nggak pernah menyaksikan. Gara-gara duduk sama orang main judi, dianggap dia main judi. Tahukah kalian, dia duduk di situ bukan ikut main judi, dia duduk di situ bukan ikut mabok, tapi dia di situ berzikir supaya orang-orang di situ mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya orang-orang di situ mendapat rahmat, tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dia wali yang menampung azab orang-orang kampung di sini. Wali mastur, wali tidak terlihat, tersembunyi dan tidak banyak diketahui orang lain. Tapi hanya wali-wali khusus yang mengetahuinya. Begitu. Makanya kamu jangan suudzon sama orang. Ya, jangan melihat orang tuh dari mukanya, dari kurusnya, dari hitamnya. Jangan. Jangan. Begitu-begitu dia ahli buah-buahan kamu itu. Yang kamu sendiri nggak paham. Paham ya, meskipun dia nggak doyan buah kan begitu. Doyan. Ya, wali itu, wali. Belum nikah ya kan. Begitu. Wali YouTube. Begitu. Jangan melihat orang dari fisik. Jangan. Innallaha ahfasalas fi salas. Sungguhnya Allah itu merahasiakan 3 perkara dari 3 perkara. Ya, Allah merahasiakan kebaikan, Allah merahasiakan ridhonya di dalam kebaikan. Maka jangan kau rendahkan sedikit pun kebaikan, meskipun sedikit. Dan Allah merahasiakan murkanya di dalam kemaksiatan. Maka jangan kau remehkan kemaksiatan sekecil apapun. Dan Allah merahasiakan hambanya, wali-walinya pada hamba-hambanya. Maka jangan kau remehkan hamba Allah seorang pun. Begitu. Husnudzan sama Allah. Husnudzan sama Allah. Sama Allah dan sama manusia. Ya. Wada'in nas tahta satrillah. Biarkan manusia dalam tirai penutup Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengurus mereka. Kalau kamu urus urusan Allah, Allah akan urus urusanmu. Begitu. Kalau kau perhatian penuh dengan urusan Allah, maka Allah akan perhatian penuh dengan urusanmu. Kalau kau muliakan perkara-perkara Allah, maka Allah akan muliakan perkara-perkara dirimu. Begitu. Ya, ini penting sekali. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab.